Video ini didukung oleh Forex IMF, broker resmi yang saya rekomendasikan untuk Anda semua trader Indonesia. Forex IMF adalah broker forex resmi dan legal oleh Bapepti, CFX, ICDX, Keriling Berjangka Indonesia, dan juga Indonesia Clearing House. Di sini saya melihat kelebihannya adalah selain dari legalitasnya, yaitu terdapat beberapa layanan yang bisa kita lihat di produk. Di sini ada layanan signal trading forex, indikator forex, maupun komunitas forex selaku grup premium bagi para nasabah. Di referensi trading kita juga bisa lihat adanya analisa forex hari ini dan analisa forex mingguan seperti ini yang akan membantu kita dalam analisa forex sehari-harinya. Selebihnya, silakan Anda kunjungi link website yang sudah saya sertakan di link deskripsi video di bawah ini. Makasih. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Lalu kalau kita perhatikan untuk XAUUSD ini kita ada menggunakan volume profile juga, lalu kita menggunakan SNR dan kita menggunakan supply demand ya di sini ya. Kemudian sini saya ingin menambahkan indikator yaitu adalah moving average ya atau exponential moving average. Yaitu ada exponential moving average 20 dan moving average itu sekitar 50. Nah, kalau untuk keterangannya di sini untuk yang warna biru itu adalah exponential moving average atau EMA 50. Kemudian kalau untuk yang berwarna garis merah ini adalah EMA atau exponential moving average 20. Oke, di sini kita akan lihat lagi. Untuk Jumat kemarin, kalau kita perhatikan memang newsnya itu cukup banyak untuk si USD itu sendiri. Dan yang kita dapatin yang pertama kali itu adalah si NFP ini memang hasilnya itu bagus untuk si DXY. Tapi ternyata kalau kita perhatikan lagi si DXY tadinya itu sempat naik ya kurang lebih ke harga 105.5. Kemudian pada saat news yang kedua di jam 10 kemarin itu hasilnya tidak begitu baik untuk DXY. Jadinya si DXY ini itu turun dan belum bisa break dari atau menembus si resisten 105.5. Jadi kalau kalian lihat kemarin di channel Telegram Jurnal Trading ID, saya sudah update ya untuk si grafik DXY ini di dalam channel tersebut. Itu pada saat dia sedang berada di harga kurang lebih 105.5. Nah, ini kalau dia breakout, kalau kita perhatikan kalau dia breakout itu dia terdekatnya itu ke harga 107.79. Tapi kalau kita perhatikan lagi di sini ada major support ya, ini kan daily. Nah, kalau kita perhatikan di 4 jam memang ada maksud saya itu ada minor resisten ya. Jadi minor resistennya itu kalau kita lihat kurang lebih di harga 106.3 dan ada lagi kurang lebih di harga 107.037. Nah, ini adalah resistennya dia. Tapi kalau untuk target tertinggi untuk dia breakout dari 105 itu ada di level harga 107.79 atau 80. Lalu kalau kita lihat lagi ya memang secara pergerakan di sini si DXY ini untuk daily-nya itu masih downtrend ya, daily-nya masih downtrend. Lalu kalau kita perhatikan lagi ini ada garis horizontal warna kuning di level harga 103.46. Ini adalah area support majornya dia, dimana kalau area support ini kalau kita perhatikan ya, kalau area support ini di breakout sama harga, berarti kita tahu nih dia itu akan lanjut turun ya, kurang lebih nanti target levelnya itu di sini ya, target levelnya itu di 101.26. Tapi kalau untuk support terdekatnya itu ada minor support di sini, minor supportnya itu di 102.46. Artinya dia akan membuat swing low yang baru ya, ini kan dia swing high, swing low. Nah, swing low-nya di sini nanti dia buat swing high lagi di 103.49 untuk lanjut turun kemana? Ke sini. Karena kalau kita perhatikan di area 99.19 di sini ada area support lagi ya. Ini supportnya di breakout pada sama dia itu pada tanggal 4 April 2022 kemarin atau tahun kemarin ya. Begitu. Nah, ini untuk pergerakan DXY masih downtrend. Lalu kalau untuk DXY sendiri memang kalau kita perhatikan ini kan ada swing low-nya dia, swing high-nya dia untuk DXY di 105.5 ya, ini dia belum bisa break dari swing high-nya dia. Kalau misalkan dia bisa break dari swing high dia 105.5 ini, kemudian dia bertahan atau closing candle di atas 105 ini, artinya dia itu bisa melanjutkan kenaikannya kembali. Ya, kurang lebih nanti paling tingginya itu ke 107.7 targetnya dia. Tapi kalau ini karena dia belum bisa break dari swing high-nya dia di daily ya, maka potensi dia itu masih
cukup kuat untuk turun ke bawah lagi. Lalu kalau kita perhatikan di 4 jam ada bearish engulfing ya. Di sini ada bearish engulfing untuk si DXY itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat lagi memang secara tekanan dari si grafik ini itu lebih cenderung untuk dia turun ke bawah. Begitu. Jadi ini harus kita perhatikan untuk DXY, yaitu adalah level 103.46, kemudian untuk resisten itu di 105.5. Ya, 58. Nah, kita kembali lagi ke chart si XAUUSD atau si gold ini. Oke, untuk si gold ini saya pakai time frame 1 jam. Jadi time frame 1 jam kita lihat sini ada volume profile ya. Volume profile ini fungsinya untuk melihat kira-kira di level berapa harga tersebut banyak ditransaksikan oleh pasar. Nah, kalau kita lihat lagi nih, kemarin itu kan 1860 ya, di sini dia breakout 1860, itu di breakout sama dia karena kalau kita perhatiin ini dia belum breakout ya. Nah, ini dia menciptakan volume yang cukup besar di 1860 ini. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, ini kalau kalian lihat di sini ya, ini dua volume ini namanya imbalance zone ya, atau area yang tidak stabil, yang tidak memiliki volume. Biasanya area ini atau imbalance zone ini itu bisa tercipta begitu ada price atau harga yang mendadak naiknya tinggi atau turunnya dalam. Itu namanya artinya dia pergerakannya kosong di sini gitu. Jadi kalau kita perhatikan area ini itu harus di breakout dulu sama harga ya, baru dia bisa lanjut turun. Itu kurang lebih di harga 1853 sampai 1857. Memang kalau kita perhatikan cukup besar ya untuk range-nya ya di harga ini ya. Tapi kalau kita lihat lagi, selama harganya belum bisa break dari 1860, apalagi belum bisa break dari 1853 ini, maka dia akan lanjut naik. Nanti kita lihat lagi targetnya itu ada kurang lebih di 1870 sampai 1872. Ya, itu kurang lebih kalau kita perhatikan tuh ada di belakang ya, di area-area sini ya, untuk 1872 sama 1870. Kemudian ada lagi height-nya di 1877 dan terakhir itu 1890. Jadi kalau 1890 ini kita ambil dari resisten ya, resistennya ini dari resisten 4 jam. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini jadi resisten 4 jam ini kita ambil dapat di harga 1890 ya, 1890 yang ada di sini. Terus sebelah sini dan juga ada di sebelah sini gitu. Oke, kita lanjut lagi. Maka kenaikan dari si gold ini nantinya paling tinggi itu ada di 1890 kalau misalkan dia mau lanjut naik. Tapi kalau dia belum mau lanjut naik atau dia mau pullback dulu, maka maksimal pullback dia untuk melanjutkan kenaikannya itu ada di level harga 1850 ya, 1850. Kemudian setelah dia bisa break dari 1850 lagi, kalau kita perhatikan di sini, maka harganya itu cenderung untuk turun, mengincar harga apa? Dia akan ngincar lagi ke POC levelnya dia. POC level ini itu ada di harga 1835 gitu. Di sini POC levelnya. Jadi dia bertahan di atas POC level gitu. Ya, ini dia sempat bertahan di atas POC level sebelum dia melanjutkan naik ke harga sini. Kalau secara pergerakan, kalau kita perhatikan di sini memang dia itu sudah break dari struktur turunnya untuk 1 jam ini ya. Dia udah break strukturnya karena dia break dari mana? Dia break dari height yang sebelah sini. Nah, itu makanya dia lanjut naik ke atas gitu. Makanya kalau dia mau turun lagi ya, maksimal tuh minimal dia harus bisa break dari 1850 dulu, karena kalau kita perhatikan 1850 ini punya level yang cukup penting untuk si XAUUSD gitu di sini ya. Jadi ini jadi level penting. Ini support yang harus kita perhatikan juga selain imbalance zones ya. Nah, ini kalau dia mau lanjut naik ya, dia ke 1890 tertingginya untuk minggu depan. Tapi kalau dia mau turun, dia akan lanjut ke 1835 sebagai area POC levelnya. Atau kalau kita perhatikan lagi di sini, 1824 sampai 1826 itu ada demand zone. Ya, demand zone ini udah nggak fresh lagi karena udah di retest sama dia. Jadi di demand zone ini juga pernah kita bahas juga di video-video sebelumnya ya. Itu kita ambil dari sini. Ini soalnya kan ada gap yang belum tertutup rapat di 1825, 1824. Begitu. Terus kemudian untuk area demand zone yang masih cukup bagus ya, itu ada di level harga 1811 sampai 1814 dengan support terendah dia itu ada di 1797.87 gitu. Oke,
Secara pergerakan dia masih naik, kecuali memang dia break dari 1850, maka potensi untuk turunnya lebih besar begitu. Oke, kalau misalkan kalian punya pandangan lain mengenai si gold ini atau si XAUUSD ini, kalian sangat diperbolehkan, dan saya sangat ingin kalian berbagi juga di kolom komentar, baik itu dari pandangan kalian mengenai naik turunnya si gold ini. Saya akan sangat berterima kasih kepada kalian bagi yang mau sharing dan juga berbagi pandangan, karena dengan begitu kita juga akan menambah pandangan kita untuk trading di XAUUSD gitu untuk minggu depannya ya, begitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.